Selamat sore Bapak Ibu guru pembimbing sambil kita menunggu dan para adik-adik peserta kelas industri Surya Pratama. Tanpa kita sadari kita sudah berada di materi ke-30 dari 17 materi yang selama ini kita rencanakan berkembang biak sampai dengan udah materi ke-30 Pak Harman. Jadi saya ada beberapa narasumber tamu. Ini tanpa terasa udah ada sekitar 17 orang yang sudah mengisi. Besok masih ada Kak Atika, besok lagi masih ada Pak Amama dan sebagainya sampai dengan akhir Desember ini. Nah, oke, saya lanjut aja. Materi kita pada kali ini menarik. Menariknya kenapa adik-adik? Ini kita akan belajar langsung dari pakarnya. Ini orang sales, kalau Pak Harman ini, dia pokoknya begini, kelas biografinya beliau ini seorang sales mobil yang, penulis buku The Greatest Sales Way. Ini orang banyak yang jual mobil, tapi nggak ada yang sehebat dia. Rekor penjualan mobilnya sampai sekarang belum dipecahin. Ya nggak Pak Harman? Oh ya, nanti kalian dengar sendiri pengalaman beliau seperti apa, prestasinya selama ini kayak gimana, nanti kalian dengarkan sendiri. Jadi perjalanan seorang salesman pada kali ini kita akan dengarkan pemaparan cerita yang berdasarkan pengalaman beliau selama ini menjadi seorang sales. Kenapa dia memilih jadi seorang sales? Oke, sebelum kita memulai acara kita pada sore hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Semoga apa yang akan kita pelajari, apa yang akan kita dapat kita dengarkan, ini ada gunanya dan bermanfaat bagi kita. Amin. Berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing, dipersilahkan. Berdoa. Selesai. Oke, sekarang Karita mana Karita? Ini kebetulan saya lagi ada di kantornya Surya Pratama nih, Bapak Ibu. Karita baru dari sini. Halo, makanya saya baru sempat ke sini. Dan kalau kali datang saya nggak datang. Mbak Rita silakan tukar posisi sekarang Mbak Rita di sini. Siap. Ya, oke ya. Saya ini dulu di apa namanya ini spotlight for everyone. Oke. Siap. Silakan Mbak Rita. Ayo Mbak Rita silakan dipimpin. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore juga kepada Pak Harman dan guru-guru juga teman-teman kelas industri ya. Jadi di materi ke-30 ini kita akan membahas tentang perjalanan seorang salesman. Nah, di sini akan dipandu oleh Pak Harman Dasyat. Nah, teman-teman, jadi Pak Harman ini juga adalah perjalanan seorang sales. Mungkin beliau akan sharing tentang perjalanan beliau dengan pengalaman beliau. Jadi semuanya didengarkan baik-baik ya, disimak. Zoom-nya sekarang ini yang belum join, kabarin temennya langsung join. Untuk Pak Harman, langsung aja Pak, dimulai. Saya serahkan kepada Pak Harman. Oke, terima kasih Pak Madani, Mbak Rita atas waktu dan kesempatannya ya. Jadi kurang lebih seminggu yang lalu Pak Madani menghubungi saya. Beliau meminta agar saya bisa sharing di kelas ini teknik industri ya, Mbak Rita ya? Iya, kelas industri Pak. Industri ya, kelas industri. Ya, jadi Bapak dan Ibu sekalian ya, terutama ibu-ibu guru ya yang tergabung dalam Asosiasi Guru Marketing Republik Indonesia ya, AKMARI. Ya, salam takzim ya. Saya sangat menghormati guru ya, karena kenapa kita lahir istilahnya bisa seperti sekarang, semuanya itu berkat jasa dari Bapak dan Ibu guru. Jadi saya benar-benar, saya masih komunikasi sampai sekarang dengan guru-guru saya di SD, karena saya dulu nggak ada sekolah TK.
di kampung belum ada sekolah TK, jadi mulainya dari SD langsung. Terus kemudian SMP, SMA juga masih ada interaksi, dan di universitas juga masih ada interaksi. Nah, biar ya tak kenal maka tak sayang, jadi saya awalnya akan cerita dulu tentang latar belakang saya nih. Ya, saya nggak pakai slide atau materi, kata Pak Madani, santai aja komunikasinya ya. Jadi saya akan cerita nih tentang latar belakang saya. Jadi saya lahir di satu kampung yang posisinya cukup terpencil ya, berada di sebelah utara Pulau Nusa Kambangan ya. Tentu Bapak Ibu teman-teman sekalian kenal ya, Pulau Nusa Kambangan adalah pulau di mana ya orang-orang yang punya kejahatan tingkat tinggi, nah baru diasingkan ke Pulau Nusa Kambangan. Nah, kampung saya itu berada di sebelah utara Pulau Nusa Kambangan dan sebelah barat Kota Cilacap. Jadi benar-benar satu kampung, cuma satu kelurahan ya. Sekarang satu kelurahan. Kalau dulu masih gabung dengan Kota Cilacap, kelurahannya sekarang sudah terpisah. Itu kurang lebih ya sekitar 2000 kakak lah, kurang lebih plus minus. Nah, saya lahir tahun 78, jadi sekarang udah ya umurnya 42 lebih ya, udah 42 lebih. Saya akan cerita pertama di kampung saya pada saat saya kecil, umur 7 tahun, sampai saya lulus SD, itu belum ada sekolah SMP. Jadi mau nggak mau, saya harus ke kota untuk menempuh pendidikan tingkat lanjutan tingkat pertama, yaitu SMP. Saya sekolah di SMP Negeri 3 Cilacap ya selama 3 tahun, terus kemudian sudah terbiasa tinggal di rumah pada saat itu di rumah saudara ya, adiknya Mbak. Terus kemudian setelah lulus SMP, saya melanjutkan SMA di SMA Negeri 1 Cilacap. Ya, suaranya agak putus-putus Pak Harman. Cilacap. Halo. Suaranya agak putus-putus gitu ya? Pak. Iya. Apa perlu di backup pakai ini sinyalnya? Halo? Nah, ini udah mulai lancar nih. Putus-putus ya sinyalnya. Iya. Nah, ini lancar nih. Yang ini jelas. Mulai lancar ya. Ini ya, pesertanya Pak Harman yang kelas industri. Gangguan sinyal ya. Iya, ini peserta kelas industri. Ini ada 6 SMK. Salah satunya dari Kebumen, dekat tuh sama Cilacap tuh. Wow, luar biasa. Halo Kebumen ya. Iya. Tuh ada Bu Asif tuh yang ada di Sumber tuh guru pembimbingnya. Iya. Lanjut Bos, lanjut. Saya dengerin. Dekat Banyumas ya. Jadi saya lanjutkan, saya masuk SMA Negeri 1 Cilacap ya. Kalau di daerah kan SMA terbaik ya SMA 1. Iya. Nah, saya masuk ke jurusan sosial ya, IPS. Terus kemudian kuliah saya di Universitas 11 Maret Solo ya. Oke. Ambil jurusan administrasi negara ya, FISIP UNS. Kurang lebih pendidikan saya tempuh 4 tahun, tapi bukan hanya sekedar kuliah. Justru pada saat kuliah saya banyak belajar, saya banyak berinteraksi, banyak ikut organisasi di masa kuliah. Jadi saya banyak menempa diri itu justru pada saat masa kuliah. SMP, SMA saya hanya belajar, tapi pada saat kuliah saya aktif di organisasi intra dan ekstra kampus. Jadi semuanya saya jabanin. Tapi tetap lulusnya tepat waktu. Masih jelas suaranya? Jelas Bos, jelas banget. Jelas ya, oke. Lanjut ya. Jadi akan tetapi meskipun jurusan saya adalah sospol, terus kemudian fakultasnya sospol, jurusannya administrasi negara, sejak saya lulus, saya sama sekali belum pernah mencoba melamar menjadi pegawai negeri. Kenapa? Ya karena memang cita-cita saya, keinginan saya sejak saya SMA, saya ingin menjadi seorang pebisnis. Saya ingin menjadi seorang entrepreneur. Makanya jalur utama yang saya tempuh adalah menjadi seorang
salesman ya. Jadi lulus akhir tahun 2001, ya sebenarnya lulusnya di Agustus, karena wisudanya udah telat, wisudanya di Desember. Nah, saya langsung hijrah ke Jakarta. Ya, dari Cilacap saya langsung ke Jakarta. Dan hampir dibilang tidak ada masa tunggu. Ya, karena saya pada saat kuliah cukup aktif. Takut lupa. Terus kemudian ya komunikasi nggak ada halangan. Pada saat pertama saya melamar kerja itu di penerbit Erlangga. Saya nyimak di sini. Penerbit Erlangga di daerah Haji Baping, Pasar Rebo. Nah, cuma sayangnya karena saya pendatang baru di Jakarta, di awal tahun 2002, di bulan Januari 2002, itu Jakarta lagi banjir gede-gedenya tuh. Jadi akhirnya saya terpaksa sakit. Jadi baru kerja 3 hari ya, karena cuaca yang nggak enak. Saya kebetulan tinggal di rumah kakak saya di Cilincing, naik bus ke Pasar Rebo, bolak-balik. Ternyata fisik saya nggak kuat. Akhirnya saya sakit, drop, flu berat. Nah, akhirnya saya nggak enak tuh sama yang nerima saya di penerbit Erlangga. Tapi saya sampaikan baik-baik, mohon maaf, tidak bisa melanjutkan. Nah, pada saat sakit, itu ada salah seorang teman baik saya, ya, yang sekarang alhamdulillah jadi istri saya. Dia bawa koran Kompas. Asik. Ya, dia bawa koran Teman baik jadi istri bawa sekarang. koran Kompas. Iya, dia bawa koran Kompas. Terus di situ ada lowongan. Pada saat dia dulu kuliah, dia pernah magang di Astra International sebagai di divisi Public Relation. Nah, akhirnya dia bawa, ini ada lowongan nih di Astra Group. Dia bilang, Astra bagus nih. Ya udah saya coba. Akhirnya singkat cerita diterima ya, diterima di Auto 2000 cabang Pramuka ya pada saat itu. Jadi di Auto 2000 cabang Pramuka itu saya memulai ya satu profesi baru yang benar-benar saya sebelumnya belum pernah juga menjadi seorang salesman. Pernah coba-coba membantu pada saat kuliah itu satu lembaga pendidikan, cari murid pernah. Tapi jualan mobil nggak ngerti sama sekali. Ya, asalnya dari desa, terus kemudian belum ngerti mobil, ya harus jualan mobil. Ya, tapi kita tetap bisa belajar. Ini yang anak-anak SMK-nya gabung nggak nih? Atau lebih ke pembimbingnya aja? Gabung, Pak. Gabung di YouTube, Iya. YouTube. Oh, gabungnya di YouTube ya. Oke, biar Iya. seru nih. Kalau misalnya Ya. di Zoom itu itu nggak muat, Bos. Kebanyakan. Kapasitas Iya. terbatas. Yes. Tapi ada beberapa sih yang gabung juga Oke. anak-anak. Nah, Di YouTube banyak kok, kita lagi Pak juga mantau Madani, di YouTube. seperti biasa Ya. nih. Apa, Bos? Seperti biasa nih. Kalau saya sharing pasti selalu ada buku ini yang saya bagi nih. Oh, The Greatest Sales Way. Aduh. Saya rekomendasi banget tuh buku, asli sumpah. Keren. Ini buku ini saya sediakan ada 3 buku nih. Nanti kalau teman-teman yang tergabung dalam SMK apa tadi, pembangunan ya? Kelas industri, SMK, Pak. Kelas industri, Pak. Kelas industri. Jadi gini, program kelas industri ini pesertanya dari SMK jurusan Suaranya agak macet-macet, Pak. Pak Dani. Iya, betul. Saran. Jadi kelas Link and Match. Jauh nih. Hmm. Halo, suara saya jelas nggak? Yes. Halo. Baru Udah Ya. jelas. Ya. Jadi untuk anak-anak kelas industri ini sebetulnya ini program untuk anak-anak SMK jurusan bisnis daring dan pemasaran. Nah, mereka ini saat ini bukan bekerja sih, lebih tepatnya belajar. Jadi ini program link and match atau kalau kata Mas Menteri program nikah massal antara sekolah dengan perusahaan. Nah, kebetulan industri pengampunya ini Surya Pratama Propertindo. Ini perusahaan yang bergerak di bidang properti. Begitu, Bos. Jadi ini ada 6 sekolah dengan total peserta kurang lebih sekitar 300 anak yang saat ini mengikuti program ini dan hasilnya memang bagus-bagus.
Nah, ini bulan terakhir kita untuk yang materi kelas industri, nanti kita akan buka lagi di bulan Januari, batch ketiga, seperti itu. Jadi ini bukan kelas industri, bukan nama SMK, tapi nama programnya. Begitu, Bang. Iya. Ada 6 sekolah. Ya. Jadi ada SMK. Gitu ya. Lanjut. Oke. Ya, jadi ada kumpulan beberapa SMK dan saya yakin pasti adalah siswa-siswa terbaik yang tergabung di sini. Dan saya ulangi lagi ya, saya membagikan 3 buku, ini karangan saya sendiri ya. Satu-satunya buku langka itu adik-adik, serius, nggak nyesel kalian. Satu-satunya salesman, sales leader ya, supervisor yang bisa bikin buku nih. Jarang banget ya. Jadi ini adalah rangkuman, termasuk apa yang saya ceritakan di sini adalah salah satunya ada di dalam buku ini. Jadi perjalanan seorang salesman ya. Dari mulai saya menjadi seorang salesman dan kemudian menjadi sekarang menjadi sales supervisor di PT Astra International Auto 2000. Ya. Saya lanjutkan nih, teman-teman. Caranya untuk mendapatkan buku ini ya, tolong teman-teman bisa catat nih. Ada 3 buku saya bagikan. Caranya adalah yang pertama adalah nanti mention ya di IG saya ya, di IG saya. IG saya adalah Harman_Dahsyat ya. Harman_Dahsyat, nanti mention di situ, DM di situ ya, menceritakan tentang ya acara kita nih. Acara kita selama 1 jam kurang lebih apa aja yang saya sampaikan. Suaranya masih jelas? Atau putus-putus? Agak macet dikit, Pak. Agak macet dikit ya? Iya. Ya ini biasa kalau Zoom seperti ini memang kadang-kadang gangguannya jelas ya? Gangguan sinyal. Ya udah. Jelas, di Pak Madani jelas. Udah, jelas, Pak. Bos, Udah jelas banget lagi. Ya, jadi nanti mention atau bisa juga kunjungi ya YouTube saya ya. Semuanya namanya sama, Harman Dahsyat ya. Jadi semua channel sosial media saya baik IG, YouTube, Facebook, LinkedIn ya, semuanya sama. Kalau TikTok saya masih baru buka, belum ada isinya. Nah, mungkin nanti bisa belajar nih sama teman-teman yang ada di sini nih. Ya, oke, saya lanjutkan ya. Kalau TikTok belajar sama Mbak Rita tuh. Jelas ya. Mas Arman, itu master TikTok tuh dia. Iya. Pak Harman mau jadi anak TikTok juga nih nanti ya. Kita belajar bareng-bareng. Ini telepon saya berdering banyak banget, saya mati-matiin nih. Oke, ya saya lanjutkan. Jadi perjalanan saya pertama menjadi seorang salesman, ini barangkali nanti bisa bermanfaat. Ada teman-teman, apalagi ini kan tergabung dalam Propertindo ya, perusahaan properti. Nah, tentu kurang lebih sebenarnya mirip-mirip lah. Mau di otomotif, properti, asuransi, terus kemudian apalagi, misalnya jualan produk apapun, sebenarnya intinya mirip-mirip. Ya. Gimana suaranya? Ada kurang jelas? Atau cukup jelas? Jelas? Saya jelas, Bos. Jelas banget ya. Jelas ya. Jelas ya. Oke. Ya, jadi bekerja menjadi seorang salesman di level mana di bidang apapun itu sebenarnya mirip-mirip ya. Nanti saya akan ceritakan intinya. Nah, saya akan ceritakan pertama perjalanan saya menjadi seorang salesman ya. Kalau ya nanti teman-teman mungkin bisa minta linknya ke Pak Madani ya. Saya tadi kirim tuh. Saya pernah nulis tentang perjalanan seorang salesman ini di Januari 2019 ya. Saya pernah nulis di website saya. Nama websitenya juga sama, www.harmandahsyat.com ya. Teman-teman bisa cari di sana. Ya. Saya benar-benar berasal dari kampung, tidak punya modal, memberanikan diri ke Jakarta,
ini keluar. Sip. Ya, buat. Lanjut. Ternyata ya, perlu diinikan ya. Ya. Jadi teman-teman sekalian ya, yang nanti katakanlah misalnya pada saat lulus SMK, nih misalnya teman-teman yang sedang masih di SMK di tingkat akhir ya, kalau misalnya ingin ya mencoba menjadi salesman, baik itu tadi saya sebutkan di otomotif, di properti, ataupun di asuransi, ataupun bidang yang lain ya, sebenarnya ini adalah profesi yang sangat menjanjikan ya, yang sangat menjanjikan untuk mendapatkan penghasilan lebih dibandingkan ya profesi sebagai katakanlah bagian admin ya, administrasi atau bagian back office. Di mereka penghasilannya itu stabil ya segitu-segitu aja. Akan tetapi kalau teman-teman sudah masuk ke dunia sales itu relatif ya cukup fluktuatif. Kadang-kadang tinggi ya kan, tinggi ya, kadang-kadang rendah juga, tapi masih bisa ya mencukupi kebutuhan yang kita punya. Jadi menurut saya profesi seorang salesman ini sangat-sangat menjanjikan ya. Ini terbukti apa ya, banyak perusahaan ya, terutama di saya di Astra ya, CEO saya aja ya, CEO saya itu basicnya adalah dari seorang salesman. Chief Executive Officer Auto 2000 itu adalah awalnya adalah seorang salesman. Chief Operation Officer ya, yang menangani penjualan seluruh Indonesia itu juga basicnya adalah seorang salesman ya. Bahkan sekarang kalau nggak salah Presdir AI sekarang itu dulu juga dia mempunyai basic ya, pernah menjadi seorang tenaga pemasar ya atau salesman. Jadi teman-teman sekalian ya, jangan takut ya, apalagi minder ya. Jangan salah ya, banyak juga calon-calon mertua yang seneng ya punya menantu seorang salesman ya, jangan khawatir. Pak Madani aja salesman sejati itu ya, Pak Madani aja. Jangan dibuka bos, jangan dibuka, rahasia itu. Nggak mau mertua kontraktor kok dulu. Iya, kontraktor sama Ustadz. Ya, jadi itu. Nah, saya akan bercerita awal mula saya menjadi seorang salesman. Tadi saya ceritakan ya, tadi saya bekerja awalnya di buku, 3 hari saya sakit, terus kemudian saya masuk Auto 2000. Benar-benar saya memulai semuanya itu dari nol besar ya. Saya masih tinggal di tempat kakak saya pada saat itu di Cilincing, kurang lebih sebulan, karena saya kerjanya di cabang Pramuka di daerah Jakarta Timur. Saya memutuskan untuk mencari kos-kosan, meskipun hanya kamar petak ya, ukurannya cuma 2,5 kali 2,5, jadi kanan kiri depan belakang mentok ya, yang penting bisa buat tidur. Saya prinsipnya yang penting saya bisa tidur malam. Kenapa? Karena kerjaan saya dari pagi saya udah jalan, jam 7:30 8 saya udah jalan, terus kemudian saya pulang kadang-kadang jam 8 malam baru pulang. Jadi cuma buat tidur aja. Ya, buat saya nggak ada masalah. Yang penting jalan kaki dari kantor, dekat, menghemat biaya. Ya, memulai dari situ ya, dan memulai belajar bagaimana dari seorang yang tidak mengetahui ya, nol besar tentang otomotif, tapi dengan spirit yang kuat, kemauan mau belajar, terus kemudian mau mencoba ya. Alhamdulillah saya masuk tanggal 26 Februari 2002, di bulan Maret itu saya langsung bisa jualan 2 unit pada saat itu. Ya, saya ingat banget tuh jualan pertama saya ini, saya ingat banget. Satu itu dapat di ITC Cempaka Mas, saya ikut pameran. Satu lagi di Mall Kelapa Gading. Ya, dua-duanya sumbernya dari pameran. Di hari yang sama, jadi 2 unit ini satu hari langsung pesan 2. Nah, yang saya ingat benar yang pertama adalah salah satu pimpinan dari Bank Penin
Bank Penin yang di Palmerah. Jadi saya naik bus ke sana, setelah ketemu di pameran, saya follow up, akhirnya bisa ketemu dan bisa deal. Dan kemudian yang kedua itu di salah satu perumahan mewah di Mall Kelapa Gading. Ya, satunya Kijang LX, satunya Kijang LGX belinya. Jadi saya masih ingat nih order pertama saya. Ya, order pertama saya 2 unit ya di bulan pertama. Terus kemudian di bulan kedua turun hanya 1 unit ya. Tapi setelah itu tidak pernah kurang dari 3 unit. Mainnya 3, 5 ya. Sampai top-topnya itu saya di tahun 2011 itu cetak rekor. Ya, 1 tahun itu saya hampir jualan hampir 200 unit, 198 unit. Ya, rata-rata per bulannya kalau di rata-rata itu 17 unit. Ya, jadi tidak ada yang nggak mungkin. Dan setback lagi ke belakang, apa yang saya lakukan ya tadi, kamar kos cuma 2,5 kali 2,5, saya nggak punya kendaraan ya, sampai handphone aja saya itu harus bahasanya apa ya, mencicil, mengangsur ya. Bos saya baik banget ya Pak Bios, dia membelikan saya handphone berikut SIM card atau dulu namanya kartu perdana ya. Harganya pada saat itu kartu perdana masih sangat mahal tahun 2002. Hampir seharga kalau nggak salah seharga handphone sekarang. Iya betul. Dulu seharga handphone benar. Jadi dulu perdana mentari aja 1 juta, Bos. Bener. Perdana dan handphonenya itu sama ya. Ya udah, kita akhirnya potong gajian, potong 250.000 ya. Saya janji 6 bulan tapi 4 bulan udah lunas ya. Alhamdulillah. Jadi memulai dari sesuatu yang tidak mudah ya. Dari mulai tempat tinggal, terus kemudian alat komunikasi ya. Saya pada saat itu sebelum punya handphone saya hanya menggunakan telepon kantor. Telepon yang bisa buat telepon hanya direct dan fax. Awalnya itu, tapi tidak menyurutkan ya. Terus kemudian kendaraan, saya juga nggak punya. Ya, jadi naik bus keliling Jakarta, kalau ada janji ketemu customer naik bus. Sampai akhirnya saya minta orang tua saya mengirimkan motor butut saya ya. Kalau teman-teman buka di tadi tulisan website. Perjalanan website saya di perjalanan seorang salesman, di situ ada gambarnya tuh. Itu gambar motor saya tuh. Jadi motor masih ada nggak Bang? Saya 70. Iya, saya 70 tahun 75 atau 76 tuh. Ya. Dan satu kata-kata bos saya yang selalu saya ingat adalah, "Man, motor lu sih parah loh, Man." Ya, sehari jalan 2 hari mogok, kata bos gua. Ya, saya ketawa aja, ya gimana Pak, saya punyanya itu gitu kan. Sehari lancar ya, 2 hari mogok masuk bengkel ya. Tapi menurut saya ada cerita yang cukup berkesan. Jadi pada saat saya ketemu customer malam-malam hujan ya, terus kemudian di daerah Bintara, saya ingat pada saat itu di daerah Bintara Jakarta Timur. Udah malam-malam, saya ke tempat customer, baliknya hujan gede, motor saya mogok. Itulah kenapa bos saya bilang seperti itu. Saya telepon ke bos saya, "Pak, ini saya udah SPK nih Pak." Bahasa di kita kan SPK tuh. "Saya udah bisa closing. Nah, cuma nih Pak, saya nggak ngerti nih daerah Bintara. Motor saya mogok Pak. Gimana ya?" Nah setelah itu jadi saya sering dicela tuh sama bos saya. Wah, lu aduh. Ya, tapi itu satu memori yang ya alhamdulillah lah. Setelah saya bekerja kurang lebih 7 bulan, di bulan Agustus, 7 bulan atau 6 bulan tuh. Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, 6 bulan. Ya, 6 bulan persis. Nah, saya sudah memberanikan untuk bisa kredit motor ya. Jadi saya ingat tuh pada saat itu, 6 bulan saya kerja, saya ambil motornya itu Honda Supra ya, saya ambil tuh dengan DP kalau nggak salah pas itu 3 jutaan lah, angsuran 500-an. Saya beranikan saya ambil. Nah sejak itu saya udah punya kendaraan sendiri
Nah, menariknya lagi nih teman-teman ya, rekan-rekan yang dari SMK maupun guru-guru pembimbing ya. Jadi jangan pernah menganggap bahwa profesi sales itu susahnya udah pasti susah, tantangan pasti banyak ya. Tapi alhamdulillah saya selama tadi 6 bulan saya bisa angsur motor, 1 tahun baru saya kerja 1 tahun itu saya sudah memberanikan diri ya melamar anak gadis yang sekarang jadi istri saya. Wis. Teman diceritakan, teman. Mantap Pak Teman Harman. diceritakan. Mulai dari teman kuliah ya kan, terus ketemu lagi di Jakarta, emang dia orang Jakarta, ya 1 tahun saya udah menikah, saya udah beranikan untuk menikah, ya. Terus Wis. kemudian 1 tahun menikah, 3 bulan, 4 bulan setelah itu saya udah berani lagi cari rumah ya, meskipun yang RSS lah tipe 36, tapi nggak apa-apa, kita beranikan terus. Ya, tahun berikutnya setelah punya anak kita beranikan lagi angsur mobil ya, meskipun masih kredit terus, tapi alhamdulillah ya nextnya setelah berjalan sekian tahun ya cukup ada beberapa aset lah. Itu secara pencapaian. Nah, apa yang kemudian menurut saya menarik selain pencapaian-pencapaian itu? Menjadi seorang salesman ya, channel saya menjadi terbuka luas ya. Saya bisa ketemu dengan direktur ya. Saya punya customer itu namanya PT Dana Reksa. Itu saya bisa ketemu dengan direkturnya ya, nggak main-main nih. Seorang salesman itu aksesnya itu bisa ketemu dengan direktur ya. Berawal dari order ya, jaga di showroom, terus kemudian salah satu manajer dapat COP Toyota Altis pada saat itu, dan sampai satu order ini berbuah sampai puluhan bahkan sampai ratusan ya, dari awalnya satu order sampai kita ketemu ya top pimpinannya kita ketemu, terus kemudian top pimpinan purchasingnya tertinggi kita ketemu, sampai kita bahkan sampai koperasinya pun kita bisa kelola ya. Jadi salah satu kelebihan profesi di salesman adalah kita bisa ketemu pengambil kebijakan ya, top pimpinan perusahaan. Dan satu lagi ya, jaringan juga. Kalau kita berbicara jaringan tahun 2011 atau 2012 ya Pak Madani ya, saya juga dipertemukan dengan Pak Madani ya, Pak Deddy Budiman. Pak Deddy Budiman itu di komunitas sales Indonesia ya, 12 bos yang kita banjiran. Ya betul, ulang tahun ya, ulang tahun komisi yang kedua ya kalau nggak salah ya Pak Madani. Pertama 2012. Pertama, ya ulang tahun pertama. Nah ini juga salah satu kelebihan menjadi salesman, waktunya bebas ya, freedom of time ya, bebas kemana-mana. Yang penting jualan kita bagus ya kan. Akhirnya saya bergabung, banyak belajar ya sama Pak Deddy Budiman, sama Pak Madani. Kita dikasih pelatihan gratis ya. Sama Pak Deddy Budiman itu kita diajarin menjadi seorang trainer ya, TOT itu, training for trainer ya. Pernah di Jakarta, di daerah Jakarta Selatan ya kalau nggak salah pas itu Pak Madani. Di rumahnya Pak siapa tuh yang bosnya Isuzu. Ya, jadi pernah. Kemudian ketemu juga dengan Pak Jokowi ya, sama juga dapat pelatihan gratis ya. Jadi luar biasa. Peluang networking-nya luar biasa. Kenapa? Suaranya kurang jelas? Jelas bos, jelas. Masih jelas ya. Ya, jadi itu pertama bisa ketemu dengan penentu kebijakan ya, pejabat kita banyak kenal, terus kemudian jaringan kita luas, terus kemudian kita bisa belajar dari mana-mana ya, terus kemudian apalagi ya, yang jelas kita cukup bisa mengatur waktu kita ya. Bahkan saya sempat mendampingi istri ya, istri saya membuka bisnis pada saat itu kalau nggak salah tahun 2007 kalau nggak salah ya, 2007 atau 2008 tuh. Ya mulai membangun bisnis kecil-kecilan dari rumah. Nah kita hari Minggu dampingin dia
belanja ya. Sampai sekarang juga menjadi tambahan penghasilan yang cukup oke. Ya, itu kurang lebih nih. Nah, barangkali dari ada pertanyaan? Nah, iya Pak. Ya. Ada, udah banyak pertanyaan nih Pak. Nah, biar seru nih. Yo. Iya. Yes. Arman, lu sabar aja kalau anak kalau udah nanya itu nggak berhenti. Udah banyak Siap. aja, nih yuk sabar pertanyaannya. Pengantarnya udah cukup. Yuk, lanjut. Oke, Pak Harman ada yang bertanya dari Putri Zelika Ayusari. Pak, Putri. saya ingin bertanya, bagaimana sih menghadapi customer yang bimbang ketika ingin membeli barang yang kita jual? Terima kasih. Oke. Customer bimbang ya. Iya. Oke, langsung dijawab. Boleh Pak, ya langsung Ya. dijawab. Jadi customer yang bimbang itu adalah sangat-sangat wajar. Berarti dia pertama belum jelas akan value dari produk atau jasa yang kita jual. Ya, pertama misalnya belum jelas, kemudian yang kedua bisa jadi kalau customer masih bimbang itu value ya yang Mbak Putri ya tadi ya namanya ya. Yang Mbak Putri sampaikan itu masih belum tuntas, masih belum semuanya tersampaikan. Ya, jadi value-value-nya itu benefit-benefit buat customer-nya itu belum begitu jelas buat customer. Ya, itu yang kedua. Dan yang ketiga, barangkali ya ada kompetitor yang lain, baik itu merek lain atau misalnya produk sejenis tapi mempunyai kualifikasi yang sedikit berbeda di atas atau di bawahnya. Nah, caranya kalau kita ingin ya membuat orang itu nggak bimbang, yang paling penting adalah kita harus mempunyai kemampuan di dalam kita menggali kebutuhan pelanggan kita. Ya, gali dulu, tanya dulu sebenarnya produk atau jasa apa sih yang dia benar-benar butuhkan. Ya, jangan sampai nih kita udah ngomong panjang lebar, misalnya saya di otomotif gitu ya. Orang butuhnya mobil keluarga. Tapi yang saya jelaskan ya, mobil sedan terus nih. Tanpa kita mau bertanya. Nah, yang seharusnya kita tanyakan pertama adalah, Pak, Bu, Bapak atau Ibu butuh kendaraan untuk siapa? Ya, misalnya untuk keluarga. Misalnya, oh keluarganya ada berapa orang? Ya kan? 3, 4. Oh, kalau 3 atau 4 mungkin Agia cukup. Tapi kalau keluarga besar ada 8 sampai 10 orang. Nah, berarti yang cocok kalau mobilnya harganya middle ke bawah berarti misalnya Toyota Calya ya, 7-seater. Ya, terus kemudian ada lagi kalau misalnya di atasnya ada Innova ya. Innova, ada lagi Fortuner misalnya di atasnya, itu untuk mobil keluarga. Jadi pertama yang harus ditanyakan adalah apa yang menjadi kebutuhan sebenarnya dari pelanggan kita. Itu penting. Kalau kita sudah bisa menggali itu, terus kemudian kita sudah bisa menjelaskan produk atau jasa kita yang relevan dengan kebutuhan pelanggan, ya, maka pelanggan tidak akan ragu lagi karena memang oh iya benar nih produk ini yang saya cari. Ya, terus kemudian ditambahin lagi dengan Pak, Bu, benefitnya dari produk ini adalah misalnya ya, Ibu, Bapak mendapatkan katakanlah free, tidak hanya jasa servisnya, tapi sekarang free spare part ya sampai 3 tahun atau 50.000 kilometer. Atau 40.000 kilometer, mana yang tercapai terlebih dahulu. Nah, ada lagi misalnya benefit yang lain, ada layanan purna jual kita tersebar di seluruh Indonesia. Jadi Bapak dan Ibu nggak usah khawatir kalau mudik nih ke Jawa, ke Sumatera, ya ada jaringan servis, misalnya itu. Ya, jadi Mbak Putri sekali lagi galilah kebutuhan utama dari pelanggan, terus kemudian berikan solusi yang cocok, yang terbaik dan sesuai dengan budget atau kebutuhan dari pelanggan kita. Dan misalnya mereka masih ragu, ya maksimalkan tambahan benefit apa yang ia bisa dapatkan. Maka setelah itu dia akan yakin. Oke? Cukup jelas?
Cukup Ya. jelas Pak, terima kasih Pak Harman. Lanjut lagi nih Pak, ada pertanyaan lagi. Yang Pak, sabar ya, menurut Pak Bos. Harman, selama Pak Harman menjadi salesman, ada gak sih Pak suka dukanya jadi salesman? Terus bagaimana cara Pak Harman menjalin kedekatan dengan konsumen? Dari Revi Mariska. Revi Mariska, cowok cewek nih? Cewek Pak. Revi, cewek ya? Iya. Revi Mariska. Jadi yang pertama adalah pertanyaannya, apakah pernah ada suka duka suka-duka Bapak jadi salesman? Oke, terus kemudian yang kedua, bagaimana menjalin kedekatan dengan customer, Pak? Kedekatan dengan pelanggan ya. Yeah. Kedekatan dengan pelanggan atau customer kita ya. Oke, suka duka adalah bumbu kehidupan. Ya. Semua orang pasti pernah suka, semua orang pasti pernah duka, ya kan? Tapi sebenarnya ya, profesi salesman itu kalau saya perhatikan ya, rata-rata orang yang punya profesi sebagai salesman itu awet muda. Benar apa benar? Kira-kira saya kelihatan umur 50-an apa 30-an? 30-an. Ayo jujur. Hah? Saya juga masih awet muda. Iya. Awet banget kayaknya Pak Dani mah. Ini mungkin kita umur 40 lebih, tapi kan face terus cara ngomong bisa jadi masih ya kelihatan 30-an. Ya jadi suka duka dalam profesi sebagai seorang salesman itu adalah sesuatu yang ya biasa lah. Bahkan kalau mau jujur ya, kalau misalnya kita nih di Astra itu kan pressure cukup tinggi nih. Ya, pressure untuk kita bisa mencapai high achiever ya. Jadi bukan hasil yang biasa-biasa saja. Istri kita aja kadang-kadang bingung di rumah. Malam-malam ngigonya apa? SPK, SPK, SPK. Apaan tuh? Ya. Maksudnya adalah di dalam tidur pun kadang-kadang kita masih mikir jualan. Ya. Ngigonya itu jualan. Ya. Kadang-kadang sampai ke bawah mimpi ya. Jadi karena saking kita asiknya dalam berjualan ya, tapi duka udah pasti ada. Pada saat kita jualannya lagi susah, lagi terpuruk ya, sudah coba melakukan berbagai cara tapi tetap mentok, ya pasti ada. Kondisi seperti itu ada. Tapi karena kita sudah punya experience, kita sudah punya pengalaman yang panjang, cara untuk baliknya itu cepat ya. Cara untuk baliknya kembali ke normal terus kemudian mencoba cara yang lain lagi itu cepat ya karena kita sudah terbiasa. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, bagaimana cara menjalin kedekatan dengan pelanggan. Nah, ini penting nih ya, pertanyaan yang sangat bagus dari Mariska ya. Bagaimana cara menjalin kedekatan dengan pelanggan. Ini penting benar ya. Ini berdasarkan pengalaman saya, kalau teman-teman ingin ya menjalin hubungan baik dengan pelanggan, jangan hanya kita berpikir masalah kerjaan ya. Saya punya satu ilustrasi, saya punya satu cerita nih ya. Saya punya customer namanya Ibu Dewi Adeline Nababan ya. Tinggalnya itu di daerah Jakarta Timur lah, di Jalan Pemuda. Ya, kompleksnya saya masih ingat, Taman Berdikari Sentosa. Ya, ini orang luar biasa baik, ya sudah beli mobilnya berkali-kali. Kalau servis kita selalu bookingkan, terus kemudian kalau beli mobil juga selalu ke kita, nggak mau ke yang lain. Tapi cara saya membuat dekat dengan beliau apa? Ya. Ketika beliau di rumah ada dagangan baju koko, ya, saya masih pakai sampai sekarang. Baju kokonya itu pada saat itu nggak murah, ya. Tahun 2000, kalau nggak salah 2006 atau 2007, harganya 200.000. Kira-kira murah apa murah? Mahal ya, mahal. Tapi saya beli, ya, karena saya melihat ini barang bagus banget. Terbukti sampai sekarang 2007 sampai 2021
20 coba berapa tahun? 13 tahun. Saya masih pakai dan masih nyaman. Warnanya putih lagi. Masih warna putih. Jadi memang barangnya bagus. Pertama saya menjalin kedekatan dengan dia seperti itu. Dia punya produk, saya beli. Ya. Jadi bukan kita hanya jualan terus nih. Kalau customer kita juga berdagang, ya kita beli produk dia. Itu satu cara yang sangat-sangat ampuh membuat pelanggan tidak akan pernah lari dengan kita. Ya, karena ada hubungan mutualisme. Ya, saya beli mukena yang bagus buat istri saya. Ya, saya beli juga ke dia. Nah, sampai pada suatu hari dia ada operasi kecil di kakinya. Nah, saya juga membantu dia sampai pada saat dia perlu ya bukan obat ya, semacam suplemen pasca operasi ya, obat Cina. Namanya itu Peng Si Huang kalau nggak salah ya. Itu adalah sari apalah dari apa sih namanya, pokoknya obat Cina lah yang sangat ampuh. Itu saya belikan ya, sampai saya ke kota beli sendiri. Ya beliau kasih duitnya, saya bantu dia, saya belikan, saya antar ke rumahnya. Ya sampai hal-hal seperti itu kita membantu pelanggan kita. Ya, jadi hubungan dengan pelanggan jangan hanya transaksional, sekali dia beli terus kemudian kita tidak melakukan apa-apa. Tapi yang lain pun kita tetap berinteraksi. Dan impact-nya apa? Referensi yang dia berikan itu lebih dari 5 unit. Ya. Dia beli sendiri 2 unit, referensinya lebih dari 5 unit. Bahkan sampai saudara dia yang di Medan aja belinya ke Jakarta. Ya, karena kita sudah dekat. Ya, barangkali itu cukup menjelaskan ya, Mariska ya. Iya. Masih banyak nih Pak pertanyaan yang belum terjawab nih. Lanjut. Masih banyak banget. Yang Ya, kita sabar, next ke bos, pertanyaan sabar. berikutnya ya Pak ya. Lanjut sampai setengah 6 nggak apa-apa. Iya. Sampai jam 2 Kita pagi next. gue jabanin, Bang. Kita next ke pertanyaan berikutnya dari Zakiatu Salma. Pak, bagaimana sih cara unik yang dilakukan salesman sampai bisa menarik pelanggan agar membeli barang yang kita tawarkan? Pastinya kan salesman itu ada cara khusus untuk memikat pelanggan. Nah, cara unik untuk memikat pelanggan ya. Iya. Oke, nah ini sama juga. Saya bukan cerita dari orang. Ini adalah experience pribadi saya. Pada saat saya menjadi seorang salesman mobil, di saat salesman yang lain hanya membagikan price list, ya, price list saya berbeda, ya. Meskipun sama-sama fotokopian, saya menggunakan kertas yang berwarna. Jadi sesuatu itu harus berbeda. Misalnya kuning, sama-sama fotokopian, tapi kertasnya kuning, merah, hijau, bukan putih, ya. Itu satu menarik. Yang kedua, saya bikin format pada saat itu belum secanggih sekarang. Kalau sekarang kan eranya digital. Dulu itu saya tambahkan, ya, saya create sendiri sesuatu yang menarik yang berbeda dengan orang lain. Itu membuat pelanggan pada saat lewat, ya, kita melakukan pameran, mereka akan melihat loh, ini beda loh dibandingkan dengan yang lain. Nah, kalau zaman sekarang, tentu ya banyak sekali cara ya kita bisa memanfaatkan nih. Masternya Pak Madani nih, dia adalah konten kreator ya, konten kreator yang sangat luar biasa. Kita bisa memanfaatkan Canva, bisa memanfaatkan tools, banyak banget tools yang kita bisa gunakan untuk kita bisa mempercantik ya media promo kita ya, dari segi gambar, dari segi video, dari segi tulisan ya, termasuk sekarang kan Pak Deddy Budiman juga mengajarkan tuh tentang, Pak James Hui juga mengajarkan tentang copywriting. Jadi membuat orang itu tertarik dengan kata-kata yang kita sampaikan. Kan sekarang bisa lewat WA, ya kan, bisa dengan media-media yang lain ya. Kurang lebih itulah. Bikin sesuatu yang berbeda. Oke, lanjut. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya nih, Pak. Dari Salaisa. Pak, Pak, mobil itu kan termasuk produk mahal. Mobil yang Bapak jual atau mobil luxury dan saingannya itu banyak sekali.
bagaimana cara Pak Harman meyakinkan konsumen bahwa mobil yang Bapak jual itu yang terbaik? Nah, Oke. Bahwa produk kita adalah yang terbaik ya. Oke ya teman-teman. Jadi kalau kita berbicara masalah produk, bisa jadi semuanya sama. Ya. Kalau kita berbicara tentang katakanlah misalnya paket-paket, rata-rata sama. Ya. Tapi apa sih sebenarnya yang paling bisa menarik atau membuat pelanggan itu memilih kita? Ya. Jadi faktor utamanya adalah kita sendiri. Ya. Kita adalah pribadi yang unik. Kita adalah pribadi yang berbeda dengan orang lain, dan ketika kita sudah bisa membuat pelanggan kita itu mengenal kita lebih dalam atau kita mengenal dia lebih dalam, maka di situ akan ada namanya klik ya. Terjadi koneksi nih, konektivitas antara kita dengan pelanggan ya. Jadi kalau kita bermain di zona merah ya, semua orang melakukan hal yang sama, harga, diskon, program, ya, hampir semua melakukan hal yang sama. Tapi kalau kita bisa tadi dikaitkan dengan yang pertanyaan sebelumnya, bisa memberikan penawaran dengan bentuk atau value yang berbeda, yang unik, orang akan tertarik ke kita. Dan ketika mereka sudah mengenal kita, terus kemudian mengetahui pencapaian-pencapaian kita dan pelayanan-pelayanan kita, maka mereka akan semakin tertarik dengan kita. Ya, jadi the power of ya I atau me ya, tentang diri kita. Jadi kekuatan diri kita itu justru menjadi penentu. Oke, lanjut. Masih banyak ternyata Pak nih yang nanya. Ya, lanjut. Kita lanjut lagi nih ya Pak ya. Dari Putri Zelika nih Pak. Putri lagi. Sama ya, iya sama. Bagaimana caranya agar penjualan kita tetap stabil dan seimbang? Nah, oke. Jualan tetap stabil dan seimbang ya. Ini pertanyaan yang sangat bagus ya. Pertanyaan yang sangat bagus ya. Jadi bagaimana membuat jualan kita itu stabil dan seimbang ya. Saya tuliskan di buku saya nih, di buku The Greatest Sales Way ya. Inti dari penjualan itu ada 3 ya. Inti dari penjualan itu ada 3. Yang pertama adalah prospek ya, atau kalau di era digital itu namanya traffic. Terus kemudian yang kedua adalah follow up ya. Bagaimana kita melakukan interaksi dengan pelanggan kita ya. Dan yang ketiga adalah proses negosiasi ya, atau interaksi secara intens. Kalau 3 kunci ini kita pegang ya, maka jualan kita akan jauh lebih stabil ya. Pak Deddy Budiman pernah ngomong tuh, jualan itu hukum pasti, bukan ilmu sosial, tapi ilmu pasti. Ilmu pastinya apa? Semakin banyak prospek, semakin banyak follow up, semakin banyak negosiasi, maka closingnya akan semakin banyak. Ya, semakin banyak prospek, semakin banyak follow up, semakin banyak negosiasi, maka jualan kita akan semakin stabil. Jadi kuncinya di situ. Prospek, follow up, negosiasi. Ya, maka closingnya akan banyak. Oke, terus? Ya, baik Pak. Aduh, banyak banget yang nanya nih Pak. Lanjut. Kita lanjut ya Pak ke pertanyaan berikutnya. Dari Zakiatul Salma nih Pak. Oke. Mungkin di masa pandemi seperti ini, cara terbaik kita menjadi salesman menurut Pak Harman gimana sih Pak? Oke, di era pandemi ya. Iya. Oke, ini juga teman-teman kalau buka ya YouTube saya Harman Dasyat ya, di channel Harman Dasyat. Di situ saya udah jelaskan ya. Jadi ketika kita berbicara tentang era pandemi ya, sejak mulai era pandemi itu saya sudah menjelaskan bahwa di era pandemi ini ada 3 kelompok nih orang-orang yang potensial bisa membeli produk atau jasa kita. Halo? Halo. Ya,
Ya, ada 3 kelompok orang-orang yang bisa membeli produk atau jasa kita. Yang pertama adalah perusahaan ya atau orang yang memang benar-benar mampu untuk membeli produk atau layanan. Jadi segmennya adalah segmen orang-orang yang tidak terpengaruh oleh krisis ya. Mereka misalnya perusahaan yang masih sehat, ya masih secara finansialnya kuat. Itu yang pertama. Yang kedua adalah ya kelas menengah yang sudah mempunyai budget, memang punya rencana untuk membeli produk atau jasa kita. Ya, jadi mereka memang sudah membudgetkan. Itu adalah sasaran utama. Dan kemudian yang ketiga adalah kelas yang middle low, akan tetapi mereka berpikir tentang kalau sekarang naik kendaraan umum ya takut terpapar COVID ya, naik Grab misalnya, naik busway, naik KRL ya, mereka was-was takut. Jadi akhirnya mereka memutuskan ingin membeli mobil meskipun yang paling murah ya, LCGC misalnya Agia atau Kalia. Nah, disinilah pada saat era pandemi seperti ini, teman-teman yang jualannya apapun mesti bisa memfilter, memilah-milah segmen mana yang masih bisa mempunyai potensi untuk bisa membeli ya di era pandemi. Oke, ada lagi? Oke, masih ada Pak. Lanjut. Kita kebanjiran pertanyaan nih kayaknya. Iya, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya dari Winda Setiawati. Pak, mau minta tips dari Bapak, bagaimana cara efektif Pak Harman untuk mencapai target penjualan. Nah, oke, tips cara mencapai target penjualan. Saya bisa share screen nggak ya? Bisa. Bisa nggak? Kayaknya bisa nih. Bisa. Nih. Dirimu kan jadi co-host. Nah, coba nih, kelihatan nggak? Oke. Dongkrak penjualan di masa sulit, ya. Ini adalah beberapa update status saya sebenarnya di IG beberapa bulan yang lalu nih. Apa sih yang harus kita lakukan ya pada saat kita di era sekarang? Tips apa sih agar jualan kita tetap stabil ya, bahkan tetap bisa meningkat ya? Yang paling pertama adalah positive mindset ya. Kita mesti berpikir, benar, krisis itu ada, ya kan? Sama Dani? Halo? Ya, jadi krisis itu ada, nyata adanya ya. Tapi kita mesti punya positive mindset, yaitu bagaimana kita selalu berpikir bahwa selalu ada peluang ya dalam setiap kesempatan. Kemudian yang kedua adalah masih banyak orang atau perusahaan kaya yang mempunyai potensi untuk membeli seperti yang tadi saya jelaskan. Ya. Kemudian yang ketiga adalah kita harus bisa melakukan action yang bukan action seperti biasanya, tapi mesti 2, 3, 4, 5 kali lipat sehingga kita bisa mendapatkan hasil minimal sama dengan kondisi sebelum saat ini. Nah, yang selanjutnya adalah ya siapa yang terus bergerak dan melakukan aktivitas dia yang akan bisa bertahan ya. Nah, setelah kita mempunyai positive mindset, langkah selanjutnya adalah kita mesti melakukan perencanaan ya. Tentukan target yang jelas ya, target market potensial, terus kemudian pelanggan tadi seperti yang disampaikan di awal, kita harus tahu pelanggan yang mempunyai kemampuan untuk membeli. Dan kemudian fokus pada database yang kita miliki nih. Kalau kita punya database, kita harus bisa mengelola. Nah, dengan cara apa? Sekarang misalnya email marketing. Yang kedua dengan WA blaster secara personal. Sekali klik ratusan bahkan ribuan orang kita bisa jangkau. Jadi kita juga harus mempunyai tools. Dan yang selanjutnya adalah jaring pelanggan baru dengan ya internet marketing. Ya. Kemudian senjata yang perlu kita persiapkan, misalnya ada e-brosur, terus kemudian link seperti yang misalnya Pak Madani ajarkan, bagaimana kita bisa membuat
video marketing, ya, sampai kita mempunyai script follow up. Ini seperti bukunya Pak Deddy Budiman, ya. Ada namanya script selling, ya. Kemudian yang selanjutnya yang terakhir adalah massive action. Jadi bagaimana kita bisa menjadwalkan diri kita di jam-jam tertentu, ya, minimal melakukan prospecting atau broadcast, ya, dengan target-target tertentu. Nah, di contoh saya misalnya kalau manual ya 10 di pagi hari, 10 di sore hari. Tapi kalau WA Blaster ya sehari bisa 500 sampai ribuan. Ya, dan terus melakukan follow up secara terjadwal. Ya, kurang lebih itu ya jawabannya. Jadi oke, balik lagi. Ini saya close. Nah, balik lagi. Ada lagi pertanyaan yang lain? Oke, masih ada nih Pak. Sekitar 5 pertanyaan lagi nih. Kita lanjut ya Pak ya. Masih tetap semangat Pak. Lanjut. Semangat, Oke, kita lanjut ke Sabar ya, Bos, pertanyaan yang sabar. berikutnya. Aman. Sampai maghrib boleh. Ya, dari Salaisa nih Pak. Pak, bagaimana sih menjawab keluhan konsumen apabila produk yang ia beli dari kita ada kerusakan, tetapi tanpa membuat konsumen beralih dari produk yang kita jual. Nah, Oke. Berarti keluhan pelanggan ya, kerusakan. Nah, yang paling penting ketika pelanggan mengeluh, terus kemudian produknya katakanlah ada yang rusak. Nah, saya perlu tahu juga nih produknya apa. Ya, mungkin bisa disebutkan, bisa nggak produknya apa? Di sini sih contohnya dia nyebutinnya mobil sih Pak. Mobil. Nah, kalau mobil nih misalnya ya, ada katakanlah pada saat dikirim tiba-tiba misalnya customer baru 2 hari baru info nih, Pak ternyata ada yang lecet nih mobilnya. Ya. Misalnya nih ada yang lecet. Sebenarnya ada cara ya yang kita bisa lakukan di era pandemi ini untuk mengantisipasi pelanggan itu komplain. Misalnya sebelum kita melakukan, karena kita kan sekarang nggak boleh berinteraksi lama dengan pelanggan, kita bisa buat penjelasan, baik penjelasan fisik mobil maupun kelengkapan maupun fitur-fiturnya dengan video. Ya, kita kirimkan sebelum kita kirimkan ke customer sebelum kita sampai di tempatnya. Itu sebagai salah satu langkah antisipasi. Akan tetapi jika sudah kejadian customer akhirnya komplain, yang paling penting kita lakukan adalah kita harus mendengar, ya. Jangan membantah customer yang komplain, ya. Dengarkan terus apa keluhannya, terus kemudian mana yang ini kita cross check, baik Bu. Ya, kita coba jelaskan semampu kita. Kalau memang katakanlah kerusakannya itu adalah misalnya kaitannya dengan body, ya kita bisa jelaskan, Bu, ini loh Bu, bukti kemarin pada saat saya jelaskan pakai video, belum ada nih Bu baretnya. Jadi mohon izin Bu, kebetulan kan Ibu ada asuransi nih. Saya bantuin ya untuk klaim asuransi gitu. Jadi ada solusi ya, ada solusi ke customer dan kita punya bukti. Ya. Iya, kurang lebih itu. Oke, lanjut. Iya. Lanjut nih Pak, dari dari Revi lagi Mariska. Pak mau tanya lagi, media pemasaran Pak Harman itu di mana aja ya Pak? Tuh. Oke, kebetulan saya kan sekarang nggak terlibat jualan langsung, jadi saya membawahi 10 orang salesman, ya. 10 orang salesman. Media apa yang saya manfaatkan, ya? Halo Pak Harman, halo. Agak macet Pak di sini Pak. Pak Harman, halo Pak. Halo, Pak Arman. Ada suaranya ini. Macet, Pak.
Oke teman-teman, ditunggu sebentar ya. Mungkin ada kendala dari Pak Harman. Untuk kalau mau masih ada yang bertanya, silakan bertanya, masih ditunggu ya. Oke, ada kendala dari Pak Harman. Ditunggu sebentar. Oke. Nah, oke buat teman-teman kelas industri bisa dipahami ya dari tadi kan ada yang nanya, udah dijawab juga sama Pak Harman pertanyaan-pertanyaannya, dipahami, disimak baik-baik jawaban dari Pak Harman. Semoga bisa berguna buat teman-teman dalam memasarkan produk kita yaitu Pratama Daru. Dipakai juga tips dan triksnya, cara penjualan Pak Harman, cara mendekatkan konsumen ke kita, terus gimana cara menangani customer yang mungkin bawel ataupun selain sebagainya. Jadi tadi udah dijelaskan juga oleh Pak Harman, jangan sampai apa yang sudah dijelaskan itu terbuang sia-sia. Diingat dan dipahami buat semuanya. Kalau misalkan dari teman-teman ada yang mau bertanya, silakan bertanya. Kita masih buka ruang pertanyaan sambil nunggu Pak Harman juga. Mungkin ada kendala teknis ya, biasa di via Zoom, mungkin sinyal atau lain dan sebagainya. Jadi ditunggu ya buat teman-teman. Mungkin tadi ada yang sudah bertanya, bisa dipahami jawaban dari Pak Harmannya. Suara saya udah masuk? Oke, Halo? udah Pak. Ya, halo. Udah Pak, suaranya sudah masuk Pak. Tampilannya aja kelihatannya nih, setting tampilan. Beres bos, kedengeran. Oke, ditunggu ya teman-teman. Masih ada kendala. Ini Pak Harman udah jelas nih. Iya, suaranya udah ada Pak. Cuma settingan tampilan di layar aja, Pak Madani. Iya. Saya settingan tampil di layarnya. Coba Rita didikan ini add spotlight Pak Harmannya. Udah belum? Oke, bentar Pak. Add spotlight. Oke. Oke, udah Pak. Nah, halo. Ya. Udah nyambung Pak? Lagi, ya. Jadi Oke, siap. Yang terakhir ya, maksudnya yang terakhir tadi dari Revi ya. Media pemasaran apa yang kita gunakan ya. Jadi tim saya kebetulan ya memang era pandemi seperti ini tidak mudah. Yang awalnya dulu kalau jualan mobil itu bisa dilakukan di mall, ya kan, terus kemudian bisa pameran di tempat-tempat keramaian, sekarang nggak bisa. Hampir semuanya itu harus menggunakan media online, ya. Oleh karenanya, ya mau nggak mau, ya siap nggak siap, kita harus melakukan cara yang berbeda. Nah, yang pertama, yang paling penting ya di saat sekarang adalah kita harus bisa aktif di sosial media. Itu penting banget, ya di sosial media. Seperti yang tadi saya jelaskan. Bahwa di sosial media saya misalnya, teman-teman misalnya buka Facebook Harman Dasyat. Saya menyampaikan satu pertanyaan aja, tapi banyak banget respon di situ, interaksi di situ. Saya nggak ngomongin mobil, ya. Saya hanya ngomongin kalau kita nggak punya duit, kira-kira apa yang kita lakukan ya. Akhirnya responnya itu macam-macam sampai akhirnya ada orang yang minta tolong ya dijualin mobil bekasnya. Ya ini kan jadi ada prospek. Padahal kita nggak ngomongin mobil loh, kita nggak jualan ya, tapi bisa nyangkut dapat jualan. Jadi yang pertama media sosial media itu penting. Kemudian yang kedua kita mesti punya ya
kalau teman-teman bergerak di bidang penjualan, mesti punya website pribadi sendiri, ya. Atau kalau misalnya repot, bikin namanya landing page, website satu halaman. Jadi informasinya lengkap, penawarannya jelas, begitu klik langsung connect ke teman-teman, langsung masuk ke WA teman-teman. Itu adalah salah satu cara yang cukup efektif kita gunakan. Nah, kemudian yang ketiga adalah tadi saya sempat jelaskan, kalau teman-teman ingin menjangkau lebih banyak, apalagi sumber utama penjualan yang closingnya relatif tinggi, tingkatnya adalah dari database, maka kelolalah database teman-teman dengan by system, jangan manual. Kalau manual kita WA sehari paling top berapa sih? Paling 20, 30 gitu kan. Tapi kalau kita bisa memanfaatkan menggunakan satu tools tertentu, ya. Saya misalnya nih, saya bukan jualan, saya seringnya adalah sharing, ya. Sharing tentang skill, tentang knowledge, ya, video tentang penjualan. Itu sehari saya bisa mengirim 500 sampai 700 orang, ya, dengan sekali klik di awal dengan menggunakan WA Blaster secara personal. Nah, yang sedang saya pelajari ada email marketing, itu sedang saya coba. Itu misalnya cara-cara yang digunakan, ya. Jadi medianya banyak. Dan lagi tambahan, media yang paling efektif di era sekarang untuk kita bisa melakukan promo, tadi saya jelaskan sepintas adalah kalau dengan tulisan menggunakan copywriting, kita harus bisa juga menggunakan media gambar, ya, dengan gambar-gambar yang menarik, ya. Pak Madani nih pakarnya. Terus kemudian ada video marketing, itu juga penting, ya. Mesti banyak belajar dari Pak Madani. Beliau luar biasa. Oke. Gak gitu juga kali, Bos. Iya. Masih ada 2 pertanyaan lagi nih, Pak. Kita lanjut ya, Pak. Lanjut. Oke. Dari Putri Yasmi. Pak, gimana sih cara Bapak menjaga semangat dan konsistensi dalam bekerja itu bagaimana, Pak? Oke, menjaga semangat dan konsistensi, ya. Iya. Kalau bicara tentang semangat, ya, pasti sangat erat hubungannya dengan apa yang ingin kita capai, ya. Apa impian kita, ya. Apa cita-cita kita, apa tujuan yang ingin kita capai. Itu penting banget, ya. Jadi kalau teman-teman punya tujuan yang jelas, cita-cita yang jelas, keinginan yang kuat, maka ya semangat kita itu nggak pernah turun, ya. On terus, positif terus, menggebu-gebu terus, ya, passionable terus, ya, nggak pernah kendor. Karena apa? Karena kita punya tujuan yang jelas. Misalnya saya ingin membahagiakan keluarga saya. Saya ingin membuat, ya, misalnya mengajak keluarga saya jalan-jalan ke luar negeri misalnya. Ya, itu adalah tujuan saya. Artinya, ketika saya ada masalah, ya, ada kendala dalam pekerjaan saya balik lagi ke cita-cita saya. Oh, saya punya impian yang bagus kok, mau ngajak keluarga saya jalan-jalan, masa saya gara-gara ini saya down. Nah, udah saya langsung kerja lagi, ya, semangat lagi. Nah, itu yang pertama. Terus kemudian bagaimana menjaga konsistensi? Tadi saya udah jelaskan, ya, di awal. Kalau kita ingin konsisten, maka prosesnya pun mesti konsisten. Dari mulai tadi, menjaring prospek lebih banyak, melakukan follow up lebih banyak, melakukan interaksi atau negosiasi lebih banyak, maka closingnya akan lebih banyak. Yes. Oke, terima kasih Pak Arman. Nih ada satu lagi ternyata Pak pertanyaannya. Boleh. Dari Sania Amalia, Pak. Pak, bagaimana cara membuat customer percaya dan yakin pada saat pertama kali membeli produk kita? Nah, percaya dan yakin pada saat pertama bertemu, ya. Iya. Pertama, ya, ini hampir sama ceritanya sebenarnya ketika seorang salesman mobil itu melakukan pameran di mall. Ya, mereka kan belum kenal. Terus kemudian
belum tahu siapa diri kita, ya kan? Pelanggan kita juga kita belum tahu. Apa sih yang harus kita lakukan? Ya, yang pertama adalah semangat, ya. Kalau ya jaga atau ikut dalam stand pameran misalnya dalam kondisi normal, kitanya asik WA, nggak mau lihat pelanggan yang datang, mereka juga males, benar nggak? Tapi kalau kita antusias, kita optimis, kita positif dan nyamperin pelanggan yang lewat di depannya, kesan pertama dari pelanggan kita sudah bagus. Oh, ini anak semangat nih, ini anak nih pantang menyerah nih, ini anak nih aktif luar biasa nih. Akhirnya dia pertama aja udah klik nih, di pandangan pertama dia udah cocok. Setelah itu, setelah mereka di awalnya sudah cocok dengan kita, ada attention dengan kita, maka baru nih kita mencoba menggali pelanggan kita, memberikan pertanyaan tentang bagaimana keluarga dia, latar belakangnya seperti apa, terus kemudian masuk ke budgetnya seperti apa, ya, menggali lebih dalam kebutuhannya, baru terakhir kita bisa memberikan solusi dari apa yang dia butuhkan. Maka dengan itu, ya awalnya sudah kenal semuanya, terus kemudian kita bisa memberikan solusi, maka ya yakin pasti dia akan respect dan dia akan bisa melakukan pembelian ke kita. Gitu. Oke. Oke. Coba saya, makasih Pak nih. Coba saya cek lagi ya, mungkin kayaknya ada pertanyaan lagi nih. Boleh. Udah nggak ada nih Pak. Pas jam 5. Kalau misalnya ada 1,5 dibatasi jam. aja dulu. Kasihan ini Pak Harman, waduh. Udah banyak pertanyaan dan Aman. jawaban Pak Harman juga keren-keren ya Pak ya. Dari teman-teman juga pertanyaannya keren-keren. Gimana Pak? Apa kita mau tutup? Apa masih mau lanjut? Makasih buat Pak Harman, buat pengalaman, buat cerita-cerita sharing-sharingnya. Keren banget, luar biasa banget. Menginspirasi banget sih Pak. Iya, dan jangan lupa buat teman-teman kelas industri, nih Pak Harman mau bagi-bagi reward nih dan tugas buat kalian ya yang mau ikutan. Nah, iya tuh dari ada 3 ya, tadi 3 poin. Jangan lupa ikutan dan dapatin nih dari Pak Harman mau kasih dan bagi-bagi buku The Greatest Sales Way. Nah, tuh keren banget tuh pokoknya tuh ya. Jangan sampai gak dapat, pokoknya harus gimana pun caranya perebutan nih ya Pak ya. Cuma ada 3 ya Pak ya Pak? Ada 3. Ya, jadi buat teman-teman ayo kita ikutan nih. Tugas-tugas dari Pak Harman nih, diikuti, rewardnya keren banget ini. Oke, makasih sekali lagi buat Pak Harman buat ceritanya. Sama-sama. Keren-keren banget Pak. Menginspirasi banget juga. Pokoknya mantap deh. Ya. Dari Pak Dani mungkin ada tambahan Pak? Oke, jadi begini adik-adik. Yang tadi tugas Pak Harman sampaikan, kalian silahkan nanti tulis, kamu baca tuh, kunjungi aja websitenya Pak Harman, tadi udah saya share di Telegram. Kalian baca, lalu kalian juga rangkum itu kira-kira seperti apa. Lalu habis itu kamu post di Instagram kamu tag Pak Harman Dahsyat itu. Nanti Pak Harman akan pilih 3 yang terbaik menurut beliau. Jadi kalau postingan di Instagram, ya berarti kamu ada desain gitu loh ya. Kamu kan udah pada belajar desain, habis itu di tag ke Pak Harman, tag ke saya juga nggak apa-apa, tag ke Surya Pratama juga nggak apa-apa. Nanti Pak Harman yang akan pilih. Saya kasih tahu, buku itu buku langka. Saya nyarinya juga udah nggak dapat. Ternyata ini masih ada stok. Kalau tahu gitu tadi udah saya beli tadi tuh. Ya. Saya pernah punya, dan itu bukunya saat ini lagi ada sama Budiana, belum dibalikin lagi sama dia. Ya, gitu. Jadi itu bukunya menarik, itu banyak kisah-kisah inspiratif yang ditulis sama Pak Harman sendiri tentang pengalaman beliau selama ini menjadi salesman. Nih saya kasih tahu juga, Pak Harman itu sekarang bekerja di supervisor kan Bos ya? Betul. Dia supervisor senior di Auto 2000 Kalimalang. Itu udah berkali-kali meraih penghargaan reward dari Astra. Itu udah, Bos, ente udah jajan ke luar negeri udah berapa kali? Dari rewardnya udah berapa? Banyak lah. Udah banyak tuh beliau. Tuh udah hampir ke banyak negara. Itu hanya gara-gara dari prestasi beliau sebagai wiraniaga ya kalau nggak salah ya. Kalau istilahnya di Auto 2000, salesman itu wiraniaga yang berprestasi. Bertahun-tahun beliau dapat terus sampai detik ini.
Dan beliau yang saya tahu saat ini dia bekerja di Auto 2000, tapi kontraknya sama ini bos ya, apa yang ngangkat Toyota Astra Motor ya? Enggak, Astra International. Oh, Astra International tuh. Perusahaan itu perusahaan besar. Beliau merintis dari bawah, dari level sales sampai sekarang menjadi salah satu supervisor senior dan best supervisor di Astra itu. Itu prestasinya bukan main-main loh, ya. Terus ini kesempatan buat kalian. Saya akan bantu kalian untuk datangkan narasumber-narasumber seperti Pak Harman. Besok pagi kita akan nanti narasumber tamunya adalah Ibu Atika. Nah, ini nanti beliau akan menjelaskan tentang bagaimana sih menjual melalui telepon. Beliau ini salah satu pakar telesales atau telemarketing handal, begitu dia ya. Tuh, oke, saya rasa itu sebelum kita akhiri acara kita pada sore hari ini, mari kita berdoa kembali menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Semoga apa yang sudah kita dengarkan, apa yang kita dapat, apa yang kita dengarkan dari Pak Harman itu bermanfaat bagi kita selepas acara kita pada sore hari ini. Amin ya. Berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing, dipersilahkan. Berdoa selesai. Terus saya akan umumkan juga akhir bulan ini kita akan umumkan nanti peserta terbaik yang untuk kelas industri. Hadiah utamanya adalah ada 2 beasiswa di Google School Indonesia. Keren banget. Habis itu ada uang tunai. Habis itu ada berbagai macam hadiah, salah satunya JBL Boombox. Macam-macam deh pokoknya ya. Saya juga kurang tahu tuh nanti Pak Vicky siapin apa. Iya. Pokoknya banyak banget hadiahnya. Terus saya ada info lagi nanti di bulan Januari bagi kalian yang misalnya nanti tidak dapat beasiswa dari Surya Pratama untuk kuliah, kita nanti akan ada lomba khusus untuk seleksi penerimaan mahasiswa baru. Itu untuk 5 orang yang beruntung untuk mendapatkan beasiswa kuliah dari Google School. Tapi nanti kita akan mulai nanti Januari rencananya. Skema lombanya kayak gimana? Nanti saya info. Lomba ini hanya khusus untuk anak-anak yang pernah mengikuti kelas industri. Begitu. Jadi saya tidak buka untuk umum. Seperti itu ya. Oke, terima kasih atas perhatiannya Pak Harman. Makasih. Pak Harman satu lagi. Ini Rita ini masih kelas 11, dia masih sekolah. Wih, keren. Masih kelas 11 atau kelas 2 SMA sebetulnya. Tetapi karena prestasinya bagus, ini bagus, sekarang dia direkrut di perusahaan. Malah nggak bimbing kakak-kakaknya, ini kakak-kakaknya kan kelas 12. Luar biasa. Dia punya kelebihan itu salah satunya di TikTok. Akun TikToknya bagus banget. Orangnya kreatif. Tadi barusan saya juga info adik-adik. Tadi Pak Dedi baru datang ke kantor ke Surya Pratama. Iya. Baru aja. Baru pas lagi Pak Harman mau mulai, Pak Dedi pamit kan udah lama dari jam 1 tadi Pak Dedi di sini ngobrol dan beliau apresiasi sekali, senang sekali dengan perkembangan kalian semuanya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tunggu sampai 3 ya. 1, 2, 3. Bye.